Kalau untuk saya sendiri sih mungkin lebih ke perbankan syariah ya, kan banyak masyarakat yang menginginkan transaksinya itu bebas riba gitu. Tersedianya sih sudah cukup ya, cuman mungkin sosialisasinya aja belum menyeluruh gitu. Mungkin baik di masyarakat beberapa golongan saja, cuman secara penggunaan perbankan syariah ini belum masif gitu. Kredit sih, kredit untuk UMKM kan, untuk pinjaman buat modal dan sebagainya. Ya masyarakat memudahkan lah, membuka usaha. Lebih banyak sosialisasi sih, karena masyarakat juga sebagian kan nggak begitu tahu kan soal itu. Ekonomi syariah itu yang saya tahu sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum syariat Islam ya. Ya dia tanpa unsur riba ya, katanya kayak gitu deh. Administrasi dan perizinan. Karena banyak yang saya dengar itu masih belum kompetitif dengan bank-bank konvensional. Baik, pemirsa, kembali di Indonesia Business Forum yang menjadi pertanyaan kita, produk dan inovasi apa yang akan didorong oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan inklusi maupun literasi dari keuangan syariah. Pak Imam, silakan. Baik, tadi Ibu Kiki sebenarnya sudah dengan apik mencoba menyampaikan adalah pertama produk inovasi itu yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau bahasanya itu personalized gitu. Dan itu pasti mempunyai nilai dibandingkan yang sifatnya itu adalah umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan inovasi produk yang mengedepankan product value atau economic value. Ini apa? Karena mempertimbangkan bahwa konsumen kita itu sebagian besar tipenya ada rasionalis. Jadi kalau kita melihat ada beberapa tipe konsumen, ada yang dia loyalis gitu, ada yang dia konformis itu ya, ada yang kemudian dia itu apatis, ada yang humanis dan ada rasionalis. Rasionalis ini persentasenya paling besar. Artinya apa? Dia akan mengambil produk itu kalau memang dia punya keuntungan bagi dia. Dia mengesampingkan itu bahkan apakah syariah atau tidak gitu ya. Yang kedua. Nah yang ketiga kita perlu ada platform yang komprehensif dalam bentuk power apps. Sehingga produk dengan satu layanan yang bisa dalam satu aplikasi yang bisa mengintegrasikan berbagai layanan. Dan ini alhamdulillah ini perbankan syariah kita juga sudah maju untuk itu. Bahkan mungkin kita lihat ada mobile yang dimiliki itu mungkin lebih maju misalkan dibandingkan konvensional. Oke, tetapi mungkin mau ditanggapi Bu Kiki? Ya. Oke, silakan. Saya mau menanggapi Pak Imam tadi ya. Kebetulan OJK kami melakukan satu survei begitu di 12 provinsi yang padat dengan penduduk muslimnya. Kita melakukan analisis determinan adopsi layanan keuangan syariah. 3 hal yang paling utama yang menurut mereka akan willing untuk mengadopsi layanan keuangan syariah. Pertama tadi edukasi syariah. Jadi mereka merasa kalau mereka mendapat edukasi yang cukup tentang layanan keuangan syariah, mereka akan mau ikut. Yang kedua persis seperti dikatakan Pak Imam tadi, kalau misalnya layanan keuangan syariah ini dalam bentuk penggunaan smartphone yang kemudian bisa layanan dengan mudah secara digital dan kemudian dijangkau oleh masyarakat ya dengan segala kemudahan itu mereka mau. Dan yang menarik lagi ini mungkin jadi diskusi yang menarik buat kita adalah bagaimana anjuran dari tokoh agama atau tokoh masyarakat terkait penggunaan produk-produk syariah. Jadi kalau misalnya yainya mereka yang mengatakan, oh bagus nih menggunakan produk layanan syariah, mereka tuh mau ikut gitu. Jadi 3 hal itu kalau dari hasil kita studi di 12 provinsi yang padat penduduk muslimnya tadi Mbak. Oke baik, tapi tadi juga kita dengarkan dari respon masyarakat adalah terkait dengan sosialisasi. Pak Halim, menanggapi apa yang disampaikan Bu Kiki tadi, apakah perlu kita lakukan kolaborasi begitu dengan para ulama, pesantren dan sebagainya untuk nanti mendorong literasi dan juga inklusi Pak? Ya, saya kira kalau dalam konteks studi yang juga dilakukan di IAI, itu memang ada satu masalah besar yang dihadapi adalah infrastruktur yang tadi secara implisit disampaikan. Selain masalah promosi, pemahaman masyarakat, juga ada masalah infrastruktur yang tidak merata. Ini yang membuat agak sulit juga kita berharap bahwa masyarakat itu akan dengan mudah mengakses jasa-jasa keuangan syariah ini ya, atau perbankan syariah. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Bu Kiki, kita melihat ada katakanlah suatu benang merah yang bisa kita dorong terus, yaitu bagaimana membuat para influencer ini itu berperan penting dalam promosi, menggait berbagai kalangan masyarakat yang bisa membuat masyarakat itu jadi tergerak. Jadi
masalah pengetahuan semata tidak cukup. Minat saja tidak cukup. Jadi harus ada yang menganjurkan. Dan juga kemudian ini harus dijawab oleh sektor perbankannya khususnya misalnya ya. Melakukan inovasi dalam bentuk produk yang tidak saja menarik tapi juga kompetitif. Tadi disampaikan kita dengar ya, respon dari masyarakat. Kalau ini tidak bisa dilakukan, itu agak susah. Karena sekali dia tertarik, begitu dia mencoba, apalagi untuk Gen Z katanya ya, user experience itu menjadi jauh lebih penting buat mereka. Begitu mereka masuk, kemudian mereka mencoba, dan kemudian misalnya mereka merasa ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dia akan mundur kembali. Untuk maju kembali dia, menarik dia kembali masuk, itu agak lebih susah lagi. Jadi ini kita punya kesempatan, tapi kesempatannya jangan sampai tersia-siakan kalau menurut saya. Artinya kita menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin untuk mendorong, kemudian memperkenalkan, mensosialisasikan terkait dengan inklusi, men-guide lagi inklusi keuangan begitu ya Pak? Betul, dan ini kita punya kesempatan yang luar biasa sekarang dengan munculnya AI. Kalau dulu mungkin antara bank besar, bank kecil, itu susah sekali bersaing. Dalam dunia perbankan, masalah skala, masalah ketersediaan akses, artinya jaringannya, itu sangat menentukan. Jadi kita lihat bank-bank besar itu dengan mudah menjaring nasabah. Sementara bank-bank yang kecil dan yang menengah, dan kebanyakan bank syariah ini size-nya itu di daerah situ gitu loh. Itu tidak sulit sekali bersaing. Nah dengan munculnya AI, dengan dunia digital teknologi, itu memungkinkan mereka dengan menggunakan algoritma yang saya kira tidak terlalu mahal, bisa menyasar beberapa segmen masyarakat yang cocok untuk kebutuhan mereka. Oke, baik. Kalau dari Pak Praset sendiri, apakah juga menggunakan atau mengadopsi terkait dengan AI dan sebagainya, Pak? Ya, jadi sebetulnya kami juga melakukan beberapa hal, termasuk dari sampaikan oleh Pak Halim. Kita di dalam melakukan satu peningkatan pemahaman melalui literasi, kami juga melakukan melalui sosial media maupun juga webinar. Responnya bagaimana Pak? Ya, responnya positif karena kami tidak hanya melakukan sendiri, tapi kami berkolaborasi dengan beberapa instansi ataupun juga memang tokoh yang mempunyai kekuatan emosional gitu. Kami juga kerjasama dengan MUI, dengan Fatayat NU gitu, di dalam melakukan edukasi-edukasi. Tapi ada yang menarik Mbak, terkait tadi Bu Kiki menyampaikan tantangan ini adalah masalah akses, gitu. Akses ini sebetulnya ini relevan sekali apa yang menjadi bagian dari strategi kami. Saat ini kami mempunyai layanan di seluruh Indonesia itu mencakup di 6.165 kecamatan, 451 kabupaten dan kota di 36 provinsi. Ini ada komitmen kami terus memberikan kemudahan termasuk juga tetap menambah jejaring layanan tadi. Sampai kepada daerah yang 3T sekalipun. Tahun lalu kami membuka 5 unit kerja di daerah 3T, Sabang, Simelu, kemudian Natuna, kemudian ada juga di Talaut gitu. Dan dari 5 ini 4 diantaranya syariah. Yang 1 ada di Merauke, yang konvensional. Kemudian dari sisi akses ini insya Allah di tahun ini kami merencanakan akan membuka 25 unit lagi. Dan ini pun juga syariah kemudian kami berikan. Karena kemudahan akses tadi menjadi kunci sesungguhnya, di samping tentunya dari semua stakeholders pasti mempunyai satu peran untuk meningkatkan literasi dan inklusinya. Oke, PNM tampaknya sudah mempersiapkan begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Pak Imam, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini menargetkan bahwa literasi keuangan syariah akan tumbuh 50%. Bagaimana mempersiapkan itu Pak? Tapi akan dibahas usai jeda Pak. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.